Wacana perombakan atau reshuffle Menteri Kabinet mencuat setelah Presiden Joko Widodo mengusulkan penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Jokowi juga mengusulkan pembentukan Kementerian Investasi. Rencana perombakan Menteri Kabinet merupakan upaya untuk mempercepatkan kualitas bangsa yang makmur. Jokowi sadar akan tanggung jawabnya sebagai kepala negara, yakni membawa negara Indonesia lebih maju dan memperbaharui ekonomi dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Ia dituntut bagaimana upayanya supaya masyarakatnya hidup dalam kesejahteraan, baik itu kesejahteraan yang bersifat rohaniah maupun jasmaniah. Dengan tuntutan ini, ia mesti berhati-hati dan bijaksana dengan segala hal. Segala kebijaksanaan harus ramah kepada kepentingan umum, bukan kepentingan para menterinya. Memang dari awal masa pemerintahan Jokowi sampai sekarang, masyarakat puas dan bangga atas kinerjanya yang ramah kepada kepentingan mereka. Adapun banyak pandangan mengenai isu reshuffle. Ada yang mengatakan untuk kepentingan politik yang bersifat parsial, dan juga ada yang mengatakan untuk kepentingan Pilpres 2024 yang akan datang. Dari sekian spekulasi yang dilontarkan, yang menurut saya sangat minim nilainya, karena kurang memahami eidos dari reshuffle itu. Saya mencoba mengambil teori keadilan distributif untuk memahami dengan baik apa motivasi dari Bapak Presiden Joko Widodo merencanakan reshuffle jilid 2. Teori keadilan distributif mencakup dua pemahaman, yakni teori keadilan klasik dan teori keadilan modern. Dua teori keadilan ini sama-sama menekankan sistem pemberian keadilan, namun hal yang membedakan keduanya adalah cara pemberian. Teori keadilan klasik berbicara tentang dua hal, barang dan individu, sedangkan teori keadilan modern hanya fokus pada satu hal, yakni barang, tanpa mempertimbangkan individu. Wacana reshuffle Menteri Kabinet Indonesia Maju hanya dapat dimengerti ketika dikaitkan dengan teori keadilan klasik. Teori keadilan klasik ini sungguh menekankan bahwa pemberian atau pembagian jabatan tidak hanya fokus pada jabatan, tetapi juga kepada si penerima jabatan itu. Apakah dia mempunyai kreativitas dan kapasitas? Jika tidak, maka reshuffle jilid 2 sangat dibutuhkan. Hal ini yang menjadi pertimbangan dasar atau alasan dasar mengapa perlu perombakan Menteri Kabinet jilid 2. Faktanya, kinerja dari beberapa para menteri Jokowi Maruf Amin mengalami penurunan. Dengan kata lain, kinerja para menterinya masih di bawah standar. Kenyataan ini sungguh sangat diprihatinkan karena tidak sesuai dengan apa yang diekspektasi oleh Bapak Presiden Jokowi. Sehingga reshuffle jilid 2 sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan demi Indonesia yang lebih maju. Salam kemakmuran dan kemajuan.